semuanya ya. Yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Yuk ambil kita sikap hati yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Atas berkat-berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan teman-teman semuanya? Yuk, kita sama-sama buat tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus semua. Sama-sama kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus semua teman-teman. Tepuk tangannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama sekali lagi bilang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama angkat tangannya bilang, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, sekali lagi bilang, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Sama-sama bilang kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setianya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Tuhan. Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan, come on. Sama-sama kita nyatakan kebaikannya Tuhan pada hari ini. Amin teman-teman. Kita mau memuji namanya Tuhan, sama-sama bilang syukur baginya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat kami Bapa kami serahkan padamu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Engkau yang memelihara kami, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Yang masih semangat katakan wuh. Sekali lagi ya semangat katakan wuh. Teman-teman kita siap untuk memuji Tuhan lagi ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
Hari ini kami datang Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami Tuhan. Sebab Engkau Allah berserta dengan kami Tuhan Yesus. Di setiap pujian kami Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart as I worship you. I worship you, Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart. Responding to your love. Mari dengan imanmu katakan, I cast my feet, surrender and surrender all to you. Lord, here I worship you. Oh, how I need you, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart as I worship you. Mari sambil angkat kedua tanganmu katakan, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice, Jesus. Let this be a worship from my heart. Katakan, I surrender, Lord. I surrender. Let this be a sweet song.
this be a worship from my heart for you, my King. Mari katakan dengan imanmu. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. I surrender, Lord. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Jesus, let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender, Lord. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Say how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you, Lord Jesus. I worship you, Lord. Mari aku mau undang teman-teman untuk lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Engkau yang jamah setiap kami hari ini, Tuhan. Roh-Mu memulihkan setiap kami, Tuhan. Mari bangun imanmu. Jesus, Jesus, Jesus. Sharalabaya nalalabaya nalabo. We feel your presence, Lord. We feel your presence, Lord. Sharalabaya nalalabo nalabo.
Haleluya Tuhan. Yes, Jesus. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down on us. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Yes, memenuhi setiap ruangan kami Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Tuhan. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down on us.
Shalom teman-teman JC dan Youth. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, biarpun secara online ya teman-teman. Tapi saya percaya ke depan kita pasti akan kembali berkumpul bersama-sama secara onsite. Ya, pasti semuanya udah kangen nih ya, kita punya komunitas. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar nih kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, Community We Love. Nah, teman-teman, sekian lama setelah PPKM ini membuat kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama secara langsung ya. Pasti akan membuat jarak di antara kita. Dan saya juga percaya masing-masing dari kita pasti punya kesibukan sendiri-sendiri. Dan ini mungkin akan membuat kita jadi terputus nih sama komunitas kita. Ya, akhirnya kita jadi nggak berhubungan lagi. Akhirnya kita jadi memisahkan diri. Nah, hari ini kita akan kembali belajar untuk mengingatkan kita. Kenapa sih kita perlu yang namanya komunitas? Ya teman-teman ya, jadi siapkan hati kita sama-sama akan belajar. Oke, nah semua orang pasti membutuhkan teman ya. Tuhan Yesus juga punya teman, yaitu murid-muridnya. Nah, biarpun kita lihat teman-teman, Yesus bersama dengan para murid-muridnya itu kan kita lihat ya bagaimana murid-muridnya itu tidak sempurna, murid-muridnya itu banyak bikin kesalahan ya. Tapi Tuhan Yesus tetap setia bersama-sama dengan komunitasnya ya. Dia nggak tinggalin, dia nggak pergi gitu ya, tapi dia tetap bersama-sama. Nah teman-teman, di sini apa yang bisa kita pelajari bahwa di bumi ini kalau teman-teman ada bersama-sama, saya percaya kita ditempatkan di dalam satu komunitas, pasti ada rencana Tuhan ya. Nah hari ini kita akan belajar. Ada beberapa alasan kenapa sih komunitas itu penting untuk kita semua ya. Ada manfaatnya loh kita punya komunitas, nggak sembarangan. Bukannya karena iseng-iseng nggak ada kerjaan, tapi ada manfaatnya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus punya komunitas, yaitu bersama dengan murid-muridnya. Nah, pertama adalah komunitas itu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan baik. Komunitas mendorong kita untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, saling giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, di sini dikatakan bahwa kita saling mendorong, saling mendukung di dalam apa? Pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik artinya segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. The good words, ya, good works gitu ya. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan, teman-teman. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ditempatkan di dalam satu komunitas untuk apa? Sama-sama saling mendorong satu dengan yang lain, menasihati, menopang untuk apa? Mengejar kerajaan Allah, ya, mengejar kerajaan surga. Pasti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita ditempatkan di dalam komunitas, ya. Itu sebabnya teman-teman kita harus punya komunitas. Supaya apa? Karena nanti, suatu saat nanti, ya, kita akan ke surga, kita akan kembali bersama dengan komunitas lagi. Orang-orang percaya, ya, bersama dengan Bapa di surga. Nah, itu sebabnya selagi kita ada nih sekarang-sekarang ini, yuk kita gabung dengan komunitas untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, good works ya. Artinya segala sesuatu, perbuatan-perbuatan yang apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita akan lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman, manfaat komunitas itu apa sih? Komunitas itu mengasah karunia dan talenta kita, teman-teman. Wah, mungkin teman-teman nggak pernah kepikiran ya. Tapi di dalam komunitas justru disitulah kita bisa saling mengasah ya. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-12 bilang begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya, yang nggak punya komunitas untuk menopang, untuk mendukungnya. Nah, terus dikatakan apa? Jika ada orang tertidur, berdua mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang bisa menjadi panas? Kalau sendirian pasti kesepian, ya, loneliness.
Nah, di situ dikatakan apabila seorang dapat dikalahkan, tapi jika dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Dua orang lebih baik dari satu, karena ada kekuatan ganda, stamina ganda, talenta ganda. Wah, itu baru 2 orang. Kalau 3 orang, kalau 4 orang, kalau satu komunitas, wah lebih hebat lagi. Nah, di dalam komunitas ini kita diberi kesempatan untuk apa? Menemukan karunia dan talenta kita, teman-teman. Untuk kita pergunakan untuk ya memberkati orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Karunia, talenta yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Kita masing-masing punya peran nih ya di dalam tubuh Kristus. Sama seperti jari kita nih teman-teman ya. Tangan dalam jari kita, di tangan kita ini jarinya beda-beda. Kenapa? Ya karena masing-masing punya tugas, punya fungsi. Nggak bisa sama semua ya. Karena masing-masing punya tugas dan fungsi. Berfungsi dalam talenta dan karunia-Nya. Demikian juga teman-teman dan saya. Makanya kita perlu nih ada di dalam suatu komunitas supaya kita bisa saling mengasah karunia talenta yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan. Nah, selanjutnya apa lagi teman-teman? Selanjutnya, komunitas itu membuka mata kita terhadap kebutuhan orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 14 bilang apa? Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Di dalam komunitas, teman-teman, kita didorong untuk apa? Melihat kebutuhan orang-orang sekeliling kita. Melihat kebutuhan teman-teman di sekeliling kita. Kita dipanggil untuk menguatkan mereka yang lemah, untuk mendorong mereka supaya mereka yang tadinya terjatuh, ya, mereka yang punya problem, mereka punya masalah, di sini kita bisa mendorong mereka, kita mengangkat mereka supaya mereka bisa keluar dari problem, dari masalah mereka, dan mereka bisa hidup di dalam firman Tuhan. Nah, itu adanya di mana? Di dalam komunitas. Kalau kita sendirian, susah teman-teman. Ya, siapa yang mau bisa menasehati kita? Siapa yang bisa menegur kita waktu kita mulai keluar batas? Waktu perkataan perbuatan kita mulai keluar daripada firman Tuhan. Siapa? Nah, makanya kita butuh yang namanya komunitas. Jadi dalam komunitas itu, jangan sebentar-sebentar kita baperan, sakit hati. Wah, kok saya ditegur? Wah, kok saya dinasehati? No, justru itu membuat kita saling apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, karena firman Tuhan dia bilang, tegurlah mereka, hiburlah mereka, belalah mereka. Nah, dari komunitas ini, kita belajar untuk apa teman-teman? Kita tidak lagi egois. Ya, Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk kita melihat teman-teman di sekeliling kita, orang-orang di dalam komunitas kita. Kita boleh saling memperhatikan, saling menopang, saling menasehati satu dengan yang lain. Adanya di mana? Di dalam komunitas. Nah, bayangkan kalau nggak ada komunitas sendirian aja gitu ya, kasihan ya. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Pokoknya apa yang saya suka itu yang saya lakukan. Tapi dalam komunitas ada orang lain, ada kakak pembina, ada mentor, ada leaders yang akan mengingatkan kita. Hei teman-teman, kamu ini mungkin sudah mulai keluar dari batas. Ini mungkin sudah keluar dari firman Tuhan. Yuk balik lagi yuk. Yuk kembali lagi sama Tuhan. Yuk sungguh-sungguh lagi kita dalam melayani Tuhan. Nah, itu gunanya komunitas teman-teman. Susah ya kalau sendirian. Nggak mungkin tuh kita bisa mengalami yang namanya saling menasehati, ya, seperti dengan firman Tuhan katakan. Nah, selanjutnya, apalagi sih? Firman Tuhan itu berkata bahwa komunitas mengasah kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mengasah kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amsal 27 ayat 17 bilang apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, di sini kita bisa melihat firman Tuhan dikatakan ada sesuatu yang luar biasa pada waktu orang-orang percaya bergabung bersama-sama di dalam satu kelompok, dalam satu komunitas, ya. Kenapa? Karena di sini kita dalam kehidupan kita belajar teman-teman untuk apa? Bertanggung jawab satu dengan yang lain, ya. Bertanggung jawab satu dengan yang lain. Di sini kita akan pasti dikatakan apa? Besi menajamkan besi. Kita ada untuk apa? Saling menajamkan, menguatkan, mengasah teman-teman kita
saudara-saudara kita, dan juga teman-teman kita juga akan mengasah kita supaya kita bisa lebih tajam, lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Ya, makanya jangan kita apa-apa kita udah dah, saya capek dibilangin terus, saya capek harus begini, harus begitu. Enggak, teman-teman. Kalau kita diingatkan, justru itu sebenarnya kita lagi diasah. Ya, kita lagi diasah satu dengan yang lain supaya kita tajam, sharp gitu ya. Kita jadi lebih fokus di dalam pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Kita lebih fokus di dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita perlu komunitas nih. Komunitas itu akan mengasah kita satu dengan yang lain. Jadi siap-siap. Jangan kita cepat-cepat sakit hati, cepat-cepat marah-marah ya. Cepat-cepat, udahlah, nggak udah. Mendingan saya sendiri aja lah. Udah nggak usah gabung lah. Nggak usah ikut-ikutan kulah. Nggak enak. Inilah itu segala macam. Nah, hari ini ingat baik-baik. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga teman-teman dan saya, kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Supaya kita bisa lebih fokus, lebih tajam lagi di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, amin ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apalagi sih yang bisa kita pelajari dari yang namanya komunitas ini teman-teman? Komunitas ini membantu memenuhi kebutuhan kita akan kasih. Yes, itu dia. Komunitas ini membantu memenuhi kebutuhan kita akan kasih. Amsal 17 ayat 17 bilang begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Waduh, keren banget ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini membuat kita sadar bahwa tidak dapat kita pungkiri, kita tidak dapat sangkal bahwa yang namanya manusia, kita butuh yang namanya kasih. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan yang Allah itu adalah kasih. Nah, itu sebabnya kita butuh kasih. Kita merindukan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tapi kita juga merindukan hubungan kita dengan sesama kita. Ya, loving God, loving people. Makanya teman-teman, kita butuh kasihnya Tuhan. Kita juga saling membutuhkan kasih dengan sesama kita. Nah, itu sebabnya kita perlu yang namanya komunitas. Kalau kita sendirian, bagaimana dong kita bisa mendapatkan kasih dari sesama kita? Ya, dari saudara, dari sahabat kita. Nah, itulah sebabnya kita butuh yang namanya komunitas, teman-teman. Ya, kasih persaudaraan, phileo, ya, yang diberikan kepada kita adalah apa? Supaya kita bisa belajar bagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Ya, demikian kita juga belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita, teman-teman. Dan kita butuh nih kasih itu, teman-teman. Ya, bukan saja kita yang butuh, tapi kita juga belajar untuk mengasihi teman-teman di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita, di dalam komunitas kita. Nah, makanya nggak bisa sendirian. Kalau sendirian nggak akan mungkin kita bisa belajar mengasihi. Mengasihi itu kan seperti satu dengan yang lain ya. Nggak bisa mengasihi sendirian. Atau mengasihi di kaca gitu, wah aku mengasihi engkau. Nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Ya, untuk apa? Untuk mempraktekkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita praktekkan mengasihi sesama kita, teman-teman. Nah, makanya butuh yang namanya komunitas. Ya. Nah, selanjutnya apalagi sih? Komunitas itu juga membuat kesempatan untuk apa? Pengakuan yang membawa kesembuhan. Nah, ya, membuka kesempatan untuk pengakuan yang membawa kesembuhan. Kita butuh nih pengakuan, ya. Firman Tuhan bilang apa? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di situ dibilang apa? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa. Nah, kalau kita sendirian, bagaimana kita mau saling mengaku dosa? Ya, justru dengan kita berdua, bersama-sama di dalam komunitas, disinilah komunitas itu apa? Memberikan kesempatan. Supaya kita belajar untuk apa? Mengakui, teman-teman. Ya, saya punya, inilah kelemahan saya, ini dosa-dosa saya, ya, kita akuin. Makanya komunitas itu tempat di mana kita terbuka satu dengan yang lain. Ya, di dalam komunitas itu nggak ada yang saling menjelekkan. Kan tadi sebelum-sebelumnya kita udah baca, teman-teman ya, saling menopang, saling menguatkan. Bukan untuk saling jelek-jelekin,
pada waktu dalam komunitas nih, ada satu orang yang mungkin terbeban berat, atau ada satu teman kita yang lagi kena masalah, ada satu teman kita yang mungkin terikat dengan sesuatu, ada teman kita yang mungkin telah jatuh dalam dosa. Nah, itulah tugas kita di dalam komunitas untuk apa? Supaya kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Nah, di situ kita butuh yang namanya pengakuan dosa kita, teman-teman. Ya, kita mengaku dosa. Ya, kenapa kita harus mengaku dosa di antara orang-orang komunitas kita? Supaya teman-teman kita yang mendengar, ya, bukan untuk jadi bahan gosip gitu ya. Wah, lu tahu nggak ternyata dia begini-gini. Bukan. Tapi supaya teman-teman kita dalam komunitas itu, ya, pemimpin kita atau leader kita bisa mengingatkan kita kembali. Pada waktu kita mulai menjalani kehidupan kita mulai menyimpang nih, atau kita mulai kembali kepada dosa-dosa lama kita. Nah, ada orang-orang dalam komunitas yang akan mengingatkan, ingat, dulu kamu pernah gagal karena ini. Dulu kamu pernah jatuh karena ini. Dulu kamu pernah terikat karena ini. Yuk, jangan dekat-dekat situ lagi. Nanti kamu jatuh lagi. Nanti kamu terjebak lagi. Ya, nanti kamu masuk lagi dalam dosa lamamu. Jadi, ayo keluar dari situ. Ayo tinggalkan itu semua. Nah, kita butuh nih komunitas. Nah, kalau teman-teman sendirian, bagaimana caranya? Siapa yang mau saling jagain? Nggak ada yang jaga. Biarpun kita punya Roh Kudus, tapi kita perlu juga ada orang-orang sekeliling kita. Karena di situ dia bilang apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saling loh. Kemudian sudah saling mengaku dosa, baru saling mendoakan. Supaya apa kalau saling mendoakan? Supaya kamu sembuh. Ya, supaya kamu sembuh. Semua dari kita nggak ada yang kuat. Semua dari kita nggak ada yang sempurna. Pasti ada waktunya kita kuat, ada waktunya kita jatuh. Ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita terluka. Dan kita butuh komunitas, orang lain yang bisa apa? Mendoakan, menopang kita supaya kita sembuh. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, makanya kita butuh yang namanya komunitas. Komunitas kita makanya harus yang benar. Komunitas yang benar, yang saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Bukan komunitas yang saling menjatuhkan. Jangan salah bergabung dalam komunitas, teman-teman. Kalau kita salah bergabung dalam komunitas, pada waktu kita mengaku dosa kita, teman-teman, aku punya masalah nih, aku punya problem nih, ini yang terjadi sama aku. Kalau komunitas yang salah, akan apa? Ketawain kita, nyinyirin kita, ya begini-begini, ya begitu-begitu, kirain kuat, kirain hebat, ternyata begini-begini segala macam. Tapi komunitas yang benar, kita akan apa? Ayo, nggak ada yang sempurna di tempat ini, kita semua juga punya kelemahan. Tapi yuk, kalau sudah mengaku dosa, ya, mari saya doakan kamu supaya kamu bisa kuat menjalani semua. Dan saya akan bantu kamu untuk apa? Mengingatkan kamu supaya kamu jangan lagi kembali kepada dosa-dosamu. Atau jangan lagi kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lamamu yang membuat engkau terikat atau terjebak lagi dengan yang namanya dosa. Nah, itu pentingnya namanya pengakuan, ya. Pengakuan apa? Pengakuan dosa di dalam komunitas kita. Makanya komunitas kita harus apa? Komunitas kita tuh harus benar-benar yang di dalam Tuhan. Komunitas Tuhan. Komunitas tubuh Kristus. Saling menopang, saling menguatkan. Sehingga kita bisa saling terbuka. Bukan untuk cari-cari kesalahan, ya, tapi untuk saling menguatkan, menopang, mengingatkan kembali. Amin ya teman-teman ya. Keren ya kalau punya komunitas ya. Nah, selanjutnya apa lagi sih teman-teman? Komunitas itu juga mengajarkan kita untuk apa? Mengatasi yang namanya konflik. Waduh, konflik teman-teman. Yes, ya, dalam hidup ini nggak pernah kita lepas yang namanya konflik ya. Konflik itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, itu sebabnya di dalam komunitas kita belajar nih bagaimana sih caranya mengatasi konflik. Nah, dalam 1 Korintus 1 ayat 10 bilang begini, "Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu sehati sepikir." Nah, teman-teman ya, memang dalam komunitas, dalam satu kelompok, menyatukan orang-orang yang berbeda itu nggak gampang. Betul nggak sih? Ya, menyatukan orang-orang yang berbeda itu nggak gampang. Mungkin dulu teman-teman yang suka cool gitu ya, setelah selesai cool,
yuk kita nongkrong yuk, kita hangout ke mall gitu ya. Pas mau makan, bingung, mau makan ini? Enggak, yang ini mau yang ini. Oh yang itu aja. Oh yang ini lagi diskon nih. Wah pusing kan. Jadi mau yang mana gitu kan. Nah itu sebabnya teman-teman. Ya, di dalam komunitas kita belajar untuk menangani konflik. Kalau kita nggak belajar, kita akan saling apa? Berantem jadinya kan. Wah nggak bisa, wah kamu payah nih, nggak mau ngalah, wah kamu mau menang sendiri. Nah jadinya ribut deh tuh. Tapi di sini firman Tuhan ingatin kita, supaya kamu erat bersatu sehati dan sepikir. Jangan ada perpecahan. Ya, jadi kita harus sadar sama-sama. Tadi kan kita udah belajar ya, di mana kita saling merendahkan hati. Ya, untuk apa? Semua untuk kepentingan bersama. Satu dengan yang lain. Nah, inilah kita belajar mengatasi konflik. Ya, kalau kita sudah terbiasa di dalam komunitas kita, pada waktu terjadi satu konflik itu ya, terjadi mulai sesuatu yang membuat kita jadi, wah ini begini segala macam, banyak arah, jadi bingung semua. Disinilah kita sama-sama untuk apa? Merendahkan hati, sehati dan sepikir, kata firman Tuhan. Ya, semuanya untuk apa? Satu tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, belajar dulu di mana? Di dalam komunitas. Di dalam komunitas. Kalau nggak ada komunitas, kita nggak pernah belajar. Kenapa? Karena kita sendirian ya pasti kita jadinya self-center. Ya, apa yang kita mau itu yang kita lakukan. Tetapi justru di dalam komunitas nih, mulai terjadi konflik, mulai terjadi perseteruan gitu ya. Udah mulai, wah terjadi sesuatu yang mulai seru nih gitu ya. Wah, disinilah kita belajar untuk apa? Merendahkan hati kita. Ya. Bukan lagi, enggak, ini yang saya mau, bukan itu. Tapi kita mulai berpikir, apa sih yang kita sama-sama bisa lakukan? Apa sih yang kita sama-sama bisa nikmatin? Nah, itu dia komunitas, teman-teman. Makanya harus apa? Sehati, sepikir di dalam Kristus. Ya, itulah tempatnya. Di mana? In community, we love. Dalam komunitas kita. Nggak ada komunitas, nggak bisa belajar seperti ini, teman-teman. Sendirian nggak mungkin kita bisa apa? Bisa ada perpecahan, namanya perpecahan ya, namanya konflik ya pasti lebih dari satu orang. Kalau sendirian nggak mungkin teman-teman ya. Nah justru disinilah kita belajar, bukannya kita bilang udah deh nggak usah ikut cool lagi deh, gitu ya. Abis ribut melulu, abis selalu ada perdebatan. Enggak teman-teman, justru disitulah kita belajar. Karena someday teman-teman kan pasti akan menjadi pemimpin ya. Pasti komunitas kalian juga akan menjadi yang lebih besar lagi. Dan disitulah kalian belajar memimpin. Di mana? Di dalam masyarakat. Nanti Tuhan persiapkan kalian. Nah makanya selagi kita punya komunitas yang kecil nih, mungkin cuma 4-5 orang, disitulah kita belajar. Untuk apa? Sehati dan sepikir. Untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya someday teman-teman kalau dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa, orang-orang hebat di dalam negara ini, di dalam Indonesia ini, teman-teman punya kemampuan, skill untuk apa? Menangani konflik. Supaya teman-teman tidak gampang terbakar dengan situasi yang ada sekeliling kita, tetapi kita bisa dengan kuasa Roh Kudus membuat situasi menjadi lebih adem. Membuat situasi menjadi lebih tenang dan aman, supaya nama Tuhan bisa dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin ya teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi nih teman-teman? Selanjutnya adalah kita belajar di dalam komunitas itu membuat kita belajar untuk memaafkan ya, memberikan kita kesempatan untuk memaafkan teman-teman. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang gini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya apa sih? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih akan menutupi banyak sekali dosa. Artinya teman-teman, pada waktu kita mengasihi, kita tidak lagi melihat kekurangan orang. Kita tidak lagi melihat mungkin sesuatu yang tidak benar, yang membuat kita sakit hati, ya. Kita tutupin itu semua dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mengampuni. Mungkin pernah terjadi sesuatu ya teman-teman dulu gitu ya. Mungkin terjadi perselisihan, mungkin pernah terjadi perdebatan gitu ya. Membuat kita jadi kesel, kita jadi marah. Tetapi dengan kasih ya, kita bisa mengampuni teman-teman. Dan kita bisa melupakan semua itu yang sudah berlalu. Ya udah, yang kemarin kita mungkin sempat ribut nih. Kita mungkin sempat selek nih. Kita mungkin sempat debat nih. Tapi karena kasih Tuhan, ya udahlah, itu sudah lewat. Nggak perlu kita expose lagi.
Nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ini gara-gara kamu nih dulu yang bikin masalah. Enggak. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang sudah lewat, yang kemarin-kemarin, yang tidak enak, ya, yang tidak mendatangkan damai sejahtera, ya udah, itu semua udah lewat, nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi, nggak perlu kita naik-naikin lagi, nggak perlu dengan sengaja kita expose lagi. Nggak usah ya teman-teman ya. Nah, makanya di dalam komunitas kita belajar untuk memaafkan. Karena nggak ada satu orang pun yang sempurna. Ya, kita belajar memaafkan dan orang lain juga belajar untuk memaafkan kita. Inilah hebatnya gambaran daripada kasih Tuhan. Ya nggak sih? Kalau kita nggak memaafkan, pasti kita akan terluka teman-teman. Makanya kita perlu kesempatan-kesempatan di mana kita belajar untuk saling memaafkan. Nah, kalau kita sendirian, mau maafin siapa? Ya nggak sih? Mau ribut juga mau ribut sama siapa kalau sendirian? Nah, itu sebabnya kita butuh yang namanya komunitas. Karena di situ ya mungkin terjadi perdebatan, mungkin terjadi perselisihan, tapi semua itu adalah kesempatan untuk kita belajar untuk saling memaafkan. Ya, kadang-kala Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi supaya apa? Membentuk kita. Tadi kan kita udah lihat ya, mengasah kita supaya kita lebih tajam sehingga kita bisa mengampuni. Kenapa? Sama seperti Kristus mengampuni kita, demikian juga kita bisa mengampuni orang lain. Dari situ kita jadi mulai mengerti, oh begini toh kasihnya Tuhan. Oh kalau saya diampuni sama Tuhan, sekarang saya harus mengampuni orang-orang di sekeliling saya. Ya teman-teman ya, dari komunitas lain ini kita belajar untuk apa? Memaafkan satu dengan yang lain. Ya, karena kenapa? Karena kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa, kekurangan. Ya, dengan kasih akan memampukan kita berjalan bersama-sama dalam komunitas bergandengan tangan. Sekalipun satu dengan yang lain kita nih gak ada yang sempurna, kita nih masih punya banyak kekurangan, ya masih banyak melakukan kesalahan, tetapi dalam kasih kita bersama-sama. Karena sama seperti Kristus mengasihi kita, demikian kita mengasihi teman-teman kita di dalam komunitas. Haleluya. Mantap ya teman-teman ya. Karena komunitas akan menjadikan kita lebih lagi seperti Kristus. Ya, sama seperti Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya kalau kita lihat murid-muridnya juga kan acak-acakan semua kan. Ya sama dengan kita juga teman-teman. Ya, gak ada satu orang pun yang hebat di dalam komunitas. Gak ada satu orang pun yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Enggak, kita semua sama di dalam komunitas. Nah justru disitulah kita jadi belajar banyak hal. Saling mengampuni, saling menopang, saling mendorong, menguatkan, mengaku dosa. Ya, untuk apa? Untuk membangun kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Nah teman-teman, dari semua manfaat-manfaat komunitas yang tadi kita udah baca, kita udah renungkan sama-sama. Nah, hari ini kembali saya mengingatkan teman-teman semua. Ya, kalau teman-teman baca nih dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pasti teman-teman akan menemukan bahwa setiap pribadi demi pribadi yang nama-namanya tercatat di dalam Alkitab, mereka itu juga punya komunitas mereka masing-masing loh. Mereka nggak sendirian, mereka punya komunitas. Mereka menjalani hidup bersama-sama. Ya, semua orang-orang di Alkitab tuh punya komunitas, menjalani hidup bersama-sama. Mereka saling berbagi, mereka juga memecahkan roti bersama-sama untuk makan, ya. Mereka bertempur di dalam peperangan bersama-sama. Dan mereka juga berdoa dan berpuasa bersama-sama. Itu sebabnya kita perlu yang namanya komunitas. Dan di tempat kita sekarang, Community We Love, JC and Youth, kita punya cool. Ayo teman-teman, mungkin hari-hari ini teman-teman sudah mulai jauh, ya teman-teman sudah mulai banyak kesibukan. Ayo, mari kita kembali kepada komunitas kita. Atau mungkin teman-teman hari ini yang mendengar belum punya komunitas, ayo kita masuk dalam komunitas. Supaya apa? Di dalam komunitas kita kembali dibentuk, diasah, dikuatkan, ya teman-teman ya. Dan di tempat ini kita percaya teman-teman, Tuhan pasti punya rencana buat kita semua, ya. Jadi jangan lupa teman-teman, persiapkan diri kita masing-masing. Karena pasti tidak lama lagi kita akan kembali berkumpul bersama-sama secara onsite. Ketemu langsung, kita bisa langsung temu kangen semua teman-teman ya. Nah makanya persiapkan dulu nih sebelum kita kembali masuk dalam komunitas. Pemanasan dulu gitu loh. Jadi kita siap ya masuk dalam tubuh Kristus bersama-sama untuk bergandengan tangan melayani Tuhan di dalam komunitas. Haleluya. Oke, saya akan tutup. Saya mau berdoa untuk teman-teman semua.
Bapa di dalam surga, saat ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya komunitas dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kalau Tuhan menciptakan kami untuk hidup di dalam berkomunitas, ini kami, Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami mau menyiapkan hati kami, waktu-waktu kami, Tuhan. Kami mau menyingkirkan kesibukan-kesibukan kami, karena kami tahu Tuhan mau panggil kami di dalam komunitas, supaya di dalam komunitas ini kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, menjalani segala sesuatu dalam kehidupan ini bersama-sama, bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah dalam komunitas ini, Tuhan, kami boleh mengembangkan karunia talenta yang kami punya untuk saling menopang, saling mendorong, saling menguatkan, saling menolong, Tuhan. Dan kami sebagai anggota tubuh Kristus, kami berjalan bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami mau sungguh-sungguh lebih lagi, Tuhan. Ke depan nanti kami mau bergabung ya di dalam JC dan Cool Youth, Tuhan. JC Cool, kemudian kami juga mau bergabung dengan Youth punya Cool, Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama dikuatkan dan menjalani kehidupan masa muda kami di dalam Engkau. Terima kasih Aba ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kami menghimbau agar Bapak Ibu semua untuk dapat mendownload aplikasi GBI PRJ Group CK7 di handphone Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan iPhone dapat di-download melalui App Store, dan bagi yang menggunakan Android dapat di-download melalui Google Play. Aplikasi tersebut selain digunakan untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah onsite, juga terdapat fungsi-fungsi lainnya seperti Sermon Summary yang isinya adalah rangkuman khotbah beserta slide untuk berbagai ibadah seperti ibadah raya, doa fajar, dan lain-lain. Renungan setiap hari dapat dibaca di Daily Bread. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan yang diadakan via Zoom seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool online, dan lain sebagainya, dapat memilih modul Zoom link, kemudian pilih kegiatan yang akan diikuti. Setelah itu klik di kolom venue. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat langsung klik di modul YouTube, kemudian pilih jenis ibadah yang ingin diikuti. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari tim doa, tinggal klik modul Prayer and Caring Request dan tinggal mengisi pokok doa yang ingin didoakan. Setelah itu klik Submit. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, CD, kaos cool, dan lain-lain, dapat klik modul Integrity Online Store. Dan informasi-informasi lainnya Bapak Ibu dapat melihat dan mencobanya. Kami akan berusaha untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan yang ada. Selamat mencoba, dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, dapat menghubungi IT support kami melalui email info@gbiprj.org. IT support kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Come on.